Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Buat setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sendiri. Kiana rapata sikiara lamatana. Taruh tanganmu tidak adamu saudara. Biarkan pagi ini setiap orang tahu sentuhan Tuhan di hatimu. Kiana kata sikiari nemi. Kia syukuru hoshikikite. Kia narabata sigara lamata kaya. Kia narabata sugara lamata kaya nama. Kia hasugara mata kiara lamatiki. Nishikaya rahanukumota. Kia narabata sugara nama kaina ralamatana. Kia hasi karamakaya niremete kunimeka. Sikai bahasan tuku. Kia hasika rahati kimi. Kia rahasa karana mata kaya. Nishiki kia rahanu ramataka yinikitika narama. Nusyu mahati kia naranata kayana. Nihirati syukurumota kiana ramitiku namata. Kiana hashikaya rana mata kurumota kayana. Kiana harasu narimata kaya rana rana rum. Mikahai nehinema. Kia hasi. Kia hasi. Kia sikire nikahano ranaramu sinaharano kia rahasikire marata mikitekan yaranaro mikaralare Kiara haralu Shikaya rahane rapata Kia hasakarala Nike naharalu Shike arahanu Kia hasi karalamu Rahase narahataka maharanaru shi yereno shikarano yahase kere nakayara Yahasura mata kaya Yahasi Kiara hasanara Makata hura Yahasura hataka Nirataku Kata sinahara maharalaru syakarata se miata karalu miahata sikere haralararamu siaralu
Rahasikirea, Tiara Hasukuruma, Niara Lara Mahaya, Haraharano, Mikarala Sika, Nata Sukara, Miara Harun Norohaya, setiap kami. Berikan roh pengertian itu turun dalam hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkan itu buat setiap kami Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu mengerti jalan-jalan-Mu yang membuat kami kenal Engkau Tuhan. Jangan lewatkan satu pun Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau ubah kami, Engkau berkati kami. Jadikan kami makin serupa dengan Engkau. Dan apapun yang dikerjakan, Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang ajaib. Engkau bicara lewat perkataanmu sendiri dan permuliakan namamu di dalam sabdamu. Dan kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini saya mau ajak kita belajar satu fragmen hidup dari orang yang bernama Yakub. Yakub ini adalah pribadi yang menarik sekali, karena dari antara sekian banyak tokoh di Alkitab dan pahlawan iman, Yakub ini termasuk orang yang tahu bagaimana membuat sebuah impian itu menjadi kenyataan. Saya masih tetap mau berkata buat saudara, ini tahun akan jadi tahun yang ajaib sekali. Ganti daripada kita pesimis melihat akan ke depan, mari kita perkatakan selalu apa yang terbaik yang Tuhan janjikan buat kita. Tahukah saudara bahwa ada kuasa perkataan yang luar biasa dalam hidup orang percaya?
Saya dalam beberapa hari ini dengar 2 kesaksian. Saya mau ceritakan supaya Anda mengerti bahwa ada kuasa Tuhan yang ajaib Dia berikan di mulut kita, ada kuasa dalam perkataan. Seringkali kalau kita memperkatakan akan semua keluhan kita, apa yang negatif yang kita rasakan, kita berkata, Pak, saya tidak sedang berdusta. Ini realita yang sedang saya rasakan, yang saya pikirkan, ini kesimpulan saya. Lalu Anda utarakan itu. Nah, saya berkata kalau itu merupakan realita negatif, dan kemudian saudara mengucapkannya, maka ujungnya hati kita akan menjadi tawar. Tapi kalau kita bisa melihat seperti Tuhan melihat, dan kita memperkatakan segala sesuatunya berdasarkan janji Tuhan, maka itu akan jadi hal yang berbeda. Nah, pengalaman pertama itu dialami oleh teman-teman yang di Mahanaim. Mereka itu punya tanah, saudara. Tanah kecil lah, tanah halaman sebetulnya. Nah, tanah halaman itu tengah-tengahnya sudah di paving block. Lalu di bagian ujung kiri dan ujung kanan ada kira-kira sepotong tanah kecil. Hanya bedanya yang sebelah kiri itu sampingnya adalah toko milik mereka, toko rakyat mereka. Yang sebelah kanan kalau tidak salah itu restoran, tempat makan, rumah makan yang mereka punya. Nah, ada seorang teman yang melihat 2 tanah yang terbengkelai ini, karena dia juga mau tanam jagung, dia berkata, saya mau nyoba dulu. Lalu jagungnya mulai ditanam di bagian sisinya dia dan bagian sebelah toko ditanam jagung. Gak banyak. Nah, tapi teman yang jaga toko ini keberatan hatinya. Karena merasa ini kalau tumbuh jagungnya nutupin tokonya. Nanti orang nggak lihat kalau ada toko dan dia khawatir tokonya nggak laku. Jadi ketika mulai ditanam, mulai tumbuh, dia mulai ngomel. Tiap kali dia lihat jagungnya dia ngomel, dia berkata gini, ini ya kalau gede ini nutupin toko saya, ini memang cari gara-gara nih. Segala macam pokoknya tanamin jagung segala buat apa, tanah cuman segini hasilnya nggak banyak, dimakan juga nggak kenyang, pokoknya diomeli terus. Jagung di situ diomeli. Yang di sini, saudara, dia berkata gini, ayo tumbuh jadi berkat ya, ayo tumbuh jadi berkat. Setelah 3 bulan, apa yang terjadi? Yang diomeli terus tidak ada buahnya satupun. Yang di sini buahnya luar biasa. Nah, bayangkan saudara, jagung saja berespon terhadap omelan dan perkataan, apalagi hidupmu. Makanya ya, kalau Anda itu tiap kali ngeluh, urip kok kayak ngene, bendino uripku susah, rambut ra ireng-ireng tambah putih terus. Misalnya gitu ya, ora pernah dadi keriting, jejek ngadeg jegrak terus ngene. Semua yang engkau alami, engkau perkatakan, engkau ngomel terus, saudara. Maka hidupmu tidak ada buahnya. Karena dari yang kau makan itu adalah, yang kau makan itu buah daripada perkataanmu sebetulnya. Makanya saya belajar, wah ini luar biasa. Jadi saudara-saudara yang lagi tanam apapun, jangan diomeli. Lemai lempung tok, becek kayak ngene, habis kena hujan kok. Iya toh? Mbok rodok atos kayak bandara ngono. Ya nanti kalau Anda punya pesawat helikopter sendiri, Anda bangun helipad di situ. Jangan ngomel. Nah, yang kedua, cerita kedua dari teman kita, Cahyo, cerita sama saya. Ini ceritanya Cahyo, kebenarannya Anda cek sendiri. Dia berkata, Pak, di rumah saya itu ada pohon mangga. Sudah 7 tahun dan tidak ada buahnya. Jadi dia sudah ngomong gini, tak tebang aja ini pohon mangga ini. Tapi kemudian satu hari dia dengerin khotbahnya Pak Yusak tentang pohon mangga yang di Surabaya. Hanya mungkin salah nangkep, saudara. Ini emosi ini. Dia pulang sampai rumah, lihat pohon mangganya, dibentak sama dikeplak gini. Ayo berbuah. Ora no buah 7 tahun, ayo berbuah. Sekali tok. Pada musimnya keluar buahnya, saudara. Anda tahu berapa? 1. Ya, dibentak keluar buahnya berapa? 1. Terus dia dengar lagi khotbahnya, oh aku salah. Bukan dibentak, dipikir setan. Biasa peperangan rohani, saudara. Lalu kemudian dia berkata, wah saya rubah sekarang. Terus dilos-los pohon mangganya. Mangga ayo toh berbuah yang manis. Kamu jadi berkat bagi anak-anak Tuhan.
Kamu sudah 7 tahun loh, aku sampai mbek kowe, ayo berbuah sekarang. Yang banyak, yang manis jadi berkat katanya. Enggak lama musim berbuah mangga dan keluar banyak sekali. Dan kali ini nasibnya lebih baik dari yang di Surabaya, tidak rubuh saudara. Buahnya katanya banyak, manis, tapi cuma cerita tok, wong aku ora pernah dikei. Bener atau tidak, terserah Pak Cahyo. Tapi saya tidak pernah menikmati wong dia melupakan yang di kantor, ada yang diberi? Tidak ada yang diberi. Jadi dimanapun Cahyo berada, saya harap hari ini firman Tuhan menembus sampai ke hatimu yang terdalam. Tapi dia cerita buahnya banyak, manis saudara. Nah itu sama. Saudara kalau Anda jengkel sama anggota keluargamu, bentao, nanti keluar buahnya. 1. Tapi kalau Anda bisa berikan pengertian, saya berharap akan keluar buah yang luar biasa. Ya toh, kalau Anda bentak, keluarnya 1, rasanya kayak brotowali, saudara. Karena kepahitan luar biasa. Saya berharap kita tidak memperkatakan yang negatif. Anda yang tanam jagung, tanam apapun, omongin. Jagung, ayo tumbuh. Aku perlu kamu. Ini dunia kekurangan pakan, ayo tukul, ayo balapan. Gue sing menang tak kei hadiah gitu saudara. Ya Anda los-los setelah jagungmu Anda perkatakan. Dan saya sudah minta Pak Hengki buat uji coba. Itu ada pohon mangga. Saya minta mohon dengan hormat. Kalau nanti keluar buahnya jangan dipetik dulu saudara ya. Kita gak pernah nikmati itu. Muncul amblas, hilang. Siapa yang pernah melakukan itu? Ayo, gak usah ngaku lah, sini saudara. Zaman dulu saya hidup di kampung ya gitu, kalau ada mangga ngelewer gitu, ambil. Ini kan tidak ngelewer kemana-mana saudara. Tapi lenyap terus, laku keras. Tumbuh hilang. Baru, wah besok dipetik, pagi-pagi hilang. Satpam penjagaan 24 jam, lewat Sabtu Minggu tidak mungkin terkendali. Hilang akhirnya. Kita lagi coba ini, saya sudah minta Pak Hengki ini. Ada yang suruh 1 mangga, saya bilang gini, puterin lagunya Daryl Stott. Ben rodok mabuk mangane, mabuk. Wow, keluar berapa? Saya pengen tahu tuh. Yang mabuk keluar berapa? Yang dilus-lus keluar berapa? Mungkin ada yang mau pengakuan firman keluar berapa? Ya toh? Yang satu lagi agak ekstrim, dari Daryl Stott ke Benny Hinn. Yang nyanyikan haleluya, itu keluar berapa? Kita lihat toh. Kalau sampai Benny Hinn-nya keluar lebih banyak, saya ngomong Daryl Stott. Oh josok nirak-nirak ke. Ya mu kalah banyak sama ini. Tapi kalau dia lebih banyak, hak paten kita berikan dia. Tiap berbuah kita kirim ke Amerika. Fotonya. Orang larang saudara itu mangga dikirim ke Amerika. So, mari kita percayai ini hari-hari yang ajaib, hari-hari mujizat, hari-hari di mana Tuhan akan memberkati anak-anaknya. Yang di Kupang saya baru panen itu pernah kena tikus, saudara. Tikus, hama tikus, gedenya segini. Itu mbai wirok, saudara, segini. Ya, segini kok. Kucing pun segan berpapasan. Nah, jumlahnya banyak. Dan mereka nggak takut orang, loh. Orang jijik sama dia. Orang petaninya sudah panik berkata, ini gimana nih? Tikus banyak, hamanya kasih apa? Enggak tahu. Dia berkata, harus pakai banner wae. Loh banner gimana ambil banner? Ayo peperangan bahasa roh tangki, sudah pakai banner. Enggak lama, mereka berkata, aneh ya, tikusnya hilang. Bukan lenyap, pindah. Sehingga daerah lain semua gagal panen. Hanya kita yang bersyukur panennya luar biasa. Kita lupa memperkatakan, ojo pindah matilah itu saudara. Ya kita lupa memperkatakan itu. Sehingga pindah ke kebun tetangga rusak dimakan bayi wirok birang-birang itu. So saya mau berkata bahwa ini kita harus mulai bertindak dengan iman, dengan otoritas Tuhan. Saya percaya ada anugerah Tuhan yang besar dia berikan buat kita. Amen. Nah sekarang mari kita lihat cerita tentang orang yang bernama Yakub. Saya berharap pagi ini saya bisa selesaikan cukup banyak. Dan kalau tidak minggu depan kita akan sambung lagi. Mari kita lihat sebuah ide yang ajaib, yang brilian sekali dari orang yang bernama Yakub. Buka Kejadian pasal yang ke-30. Kejadian pasal yang ke-30. Saya pernah ceritakan bacakan akan kisah ini.
Kejadian pasal yang ke-30, kalau Anda sudah ketemu pasal yang ke-30, lihat pada ayat yang ke-25, judulnya Yakub memperoleh ternak. Kita lihat ya, kita baca. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang. Sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kau bayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba yang diserahkannyalah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu di dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Kalau Anda perhatikan, ini aneh, ini penemuan yang aneh. Menurut saya diantaranya oleh karena dia observe, dia memperhatikan apa yang dikerjakannya dengan baik.
Yakub ini ditipu Laban berkali-kali. Standar upahnya diubah terus. Kriterianya diubah terus. Laban memang penipu. Dia ditipu selama bertahun-tahun kerja untuk mertuanya. Satu hari dia berkata, aku mau minta hasil upahku. Dan dia berkata, aku akan tinggalkan engkau. Laban berkata, jangan, aku diberkati karena engkau. Yakub mengatakan, memang begitu. Tapi dia berkata, aku masih mau menggembalakan kambing dombamu. Asal dia berkata, ada syaratnya. Dan Yakub minta syarat yang aneh. Dia berkata begini, semua domba yang ada warnanya, belang-belang, bintik-bintik, hitam, singkirkan kamu ambil. Aku mau yang polos, yang putih aja. Kalau sampai dari yang putih ini bisa lahir, yang belang-belang dan bintik-bintik, itu punyamu. Maaf, itu punyaku. Tapi itu upahku, dia berkata. Kalau sampai dari yang bisa polos ini keluar yang bintik-bintik, itu upah buat aku. Laban mikir gini, goblok ini orang. Gak mungkin putih dengan putih keluarnya bintik-bintik, gak mungkin. Tapi ketika Laban mengiyakan, Yakub berkata, goblok ini. Mertua ini, dia tidak tahu apa yang sebetulnya bisa terjadi. Saudara, ini sebuah penemuan hebat sebetulnya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Dia ambil pohon hawar, dia kerat, saudara. Sehingga wujudnya bintik-bintik dan belang-belang. Dan Yakub tahu domba, kambing kalau berkelamin dekat tempat minum. Sambil mereka minum, disitulah mereka berkelamin. Dan dia perhatikan, kalau pejantannya itu hebat, di depan matanya dari 2 ekor kambing domba ini, dia taruh yang belang-belang bintik-bintik. Aneh loh. Sambil berkelamin, lihat bintik-bintik, belang-belang, bintik-bintik. Lahirnya apa? Bintik-bintik, belang-belang. Jadi kalau saudara ini ya, sambil kerja, ngomongin jelek, bangkrut, aku rusak, jadinya seperti yang engkau inginkan, kau katakan. Nah, pertanyaannya begini, dari mana orang ini bisa punya ide seperti itu? Yang membuat dia menjadi sangat kaya. Dari orang yang tidak punya modal sebetulnya. Itu kambing domba milik daripada Laban mertuanya. Tapi ujungnya kita melihat Yakub ini diberkati luar biasa. Dari mana ide seperti itu muncul? Ternyata itu bukan semata-mata dari kecerdasannya. Di dalamnya ada intervensi Tuhan. Ada impian ilahi yang dia dapat. Dari mana Pak? Mana buktinya? Sekarang mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-31. Nah, di sini dia cerita kepada istrinya. Kejadian 31 ayat 10, 11 dan 12. Yakub berkata begini, pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat. Jadi ide itu sebetulnya asalnya dari sebuah impian. Dia berkata, aku bermimpi dan melihat. Ini bukan karena semata-mata dia pintar dan cerdas. Tapi dia mimpi dan dia melihat. Bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Berarti sebetulnya sebelum dia punya ide tadi, dia sudah lihat itu dalam mimpinya. Makanya saya berkata Yakub ini orang yang bisa menjadikan impiannya menjadi kenyataan. Karena itu kalau kita belajar tentang hidupnya Yakub, Anda harus mengerti Anda sedang belajar dari orang yang paling ngerti di antaranya bagaimana mengubah impian menjadi kenyataan. Hari ini banyak orang punya impian, banyak orang punya ide hebat. Tapi impian dan ide hebat itu ternyata tidak semudah yang Anda pikirkan untuk dijadikan realitanya. Tapi Yakub ini, dia orang yang tahu
bagaimana mengubah sebuah impian dan diubah menjadi sebuah kenyataan. Nah, orang berkata, Pak, bukankah itu karunia bagi seseorang? Apakah itu memang bisa dipelajari? Ternyata bisa. Saya tunjukkan dua hal kepada saudara. Lihat perjanjian baru, Roma pasal yang ketiga. Nanti kita balik ke Kejadian, lihat dulu Roma pasal yang ketiga. Kalau Anda sampai di Roma pasal 3, lihat pada ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Roma 3, 27, 28. Alkitab berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Bahasa Inggrisnya bukan dikatakan berdasarkan iman, tapi dikatakan berdasarkan the law of faith. Hukum iman. Apa bedanya? Kalau itu sebuah hukum, maka berlaku universal. Contohnya, kalau traffic light warna merah, Anda boleh ke seluruh dunia, hukumnya universal. Anda harus berhenti. Yang kedua, kalau Anda lemparkan barang ke atas, akan jatuh ke bawah. Itu namanya hukum gravitasi. Kemanapun di seluruh dunia, hukum itu berlaku. Dan berlaku universal. Iman itu ternyata ada hukumnya. Dan namanya the law of faith. Dan hukum iman itu berlaku universal. Kalau ada orang yang pernah mengaplikasikan hukum iman dan berhasil, maka saudara dan saya aplikasikan dengan cara yang sama, maka engkau akan berhasil pula. Karena hukum itu berlaku universal untuk semua orang, dimanapun di muka bumi dia berada, hukum itu berlaku. Ayat berikutnya, masih di surat Roma. Lihat pada pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang pertama. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bahasa Inggrisnya bukan roh yang memberi hidup, tapi digunakan kata the law of the spirit of life. Hukum roh kehidupan. Di dalam alam roh ini, untuk bisa mendapatkan yang hidup dan kehidupan, itu ada law-nya. The law of the spirit of life. Dan itu berlaku buat semua orang percaya. Berlaku buat semua anak Tuhan. Dimanapun berada di muka bumi ini, maka the law of the spirit of life berlaku dalam hidupmu. Kalau ada orang yang mengerti akan law itu, hukum itu, dan dia menerapkannya, maka ketika kita mengikutinya, karena itu hukum, itu sebuah law, berlaku universal dan konsisten, maka akan berlaku juga di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mempelajari sebentar tentang Yakub, apa yang pernah dia buat dan seberapa Tuhan pimpin dia, kalau kita bisa tangkap akan kebenaran ini dan engkau melakukannya juga, maka saya berkata itu berlaku universal karena itu law, karena itu hukum. Dan Anda juga menikmati keberhasilan yang sama. Nah, pagi ini saya akan mulai dengan mengajak kita belajar tentang sebuah peristiwa di kota Sikem dalam sebuah perjalanan rohani orang yang bernama Yakub. Nah, sebelum sampai ke Yakub, nama ini muncul signifikan sebetulnya di Kejadian pasal yang ke-12. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, kalau Anda mau sering membaca Alkitab, Anda mengerti bahwa ini pertemuan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham.
Kejadian pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Nah, Alkitab mengatakan ayat berikutnya, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lihat ya, janjinya berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sampai di sini. Saudara, Abraham sampai di kota Sikem, dan di Sikem itulah Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini, dia berkata, kepada keturunanmu. Yang menarik kata Sikem kalau Anda pelajari artinya shoulder atau bahu. Saya yakin itu bicara soal tanggung jawab atau responsibilities kita. Setiap janji yang Tuhan ucapkan di dalamnya selalu ada tanggung jawab. Yang dia berkata, ini responsibilitiesmu, ini tanggung jawabmu. Nah, Abraham ketika dengar janji itu, maka reaksi yang pertama dibuat adalah dia membangun mezbah, dia taruh korban bakaran, dia nyembah Tuhan. Itu yang dibuat oleh Abraham. Tapi ingat, janji itu berlaku buat keturunannya. Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini bukan kepadamu, tapi di Sikem dia berkata kepada keturunanmu. Nah, berarti nunggu sampai minimal Ishak atau Yakub atau anak-anak Yakub, ya kan? Karena Alkitab berkata, di Sikem dia berkata, aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Nah, waktu berlanjut dengan cepat sekali. Lalu apa yang terjadi? Sampai kepada zaman Yakub. Yakub itu keluar dari rumah atau daerahnya Laban, dan dia masuk ke tanah Kanaan. Dia akhirnya sampai di kota Sikem. Kapan itu? Anda bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-33. Lihat pada ayat yang ke-18. Kejadian 33, 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Saudara, Anda harus mengerti begini ya. Di zaman itu tidak ada yang namanya dokumen tertulis. Dan semua cerita apapun diceritakan lesan, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Yakub ini pernah hidup bersama dengan ayahnya. Dan dia dengar dari ayahnya, saya yakin, bagaimana Abraham mendapatkan janji Tuhan ketika di Sikem yang berkata, tanah ini akan aku berikan kepada keturunanmu. Ketika Yakub sampai di Sikem, Alkitab berkata, dia ingat menurut saya, cerita bagaimana Tuhan pernah janji kepada kakeknya, bahwa negeri itu akan Tuhan berikan kepada keturunan Abraham. Dan dia mengerti, dia adalah keturunan Abraham, dan dia berhak mendapatkan negeri itu. Ingat, kata Sikem artinya shoulder, bahu, tanggung jawab. Maka dia mengerti Abraham memang terima janji, tapi janji di Sikem itu mau berkata, ada tanggung jawab yang engkau harus lakukan. Nah, perhatikan ayat berikutnya, ini menarik sekali. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita.
Dan dikatakan ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainyalah Allah Israel, ialah Allah El Elohe Israel. Saudara, yang menarik adalah ketika dia sampai di Sikem, maka dia mulai berkata begini, ada tanggung jawab yang aku harus lakukan sebagai bagianku supaya janji itu menjadi realita. Dan Yakub ini, ingat ya, dia orang yang ngerti bagaimana mengubah sebuah impian menjadi kenyataan. Maka dalam keahliannya, profesor ini berkata, aku harus lakukan sesuatu. Dan dia tahu apa yang harus dibuat. Alkitab berkata, dia beli tanah di situ. Dia bayar dengan 100 kesita. Kalau enggak salah kira-kira 100 uang perak itu. Dia bayar dan dia berkata, aku beli dari kamu. Dan dia berkata, sekarang secara legalnya ini sah, tanah ini punyaku. Dan itu sebuah embrio otoritas kepemilikan atas suatu areal oleh karena dia bayar, dia beli tanah di situ. Saudara sekalian, inilah hebatnya orang yang bernama Yakub. Dan saya mau bersaksi buat saudara, apapun ya janji Tuhan yang engkau tidak beli, tanda petik, tidak akan jadi kenyataan. Karena selalu ada responsibility, selalu ada tanggung jawab. Di dalam janji itu ada tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab itulah di antaranya Anda mesti bayar, Anda mesti beli. Dan hanya dengan itu akan menjadi sebuah realita. Saya mau tunjukkan, ini tempat yang dibeli oleh Yakub. Kelak ketika dia hampir mati, dia panggil Yusuf, dia berkata, Yusuf, aku punya tanah yang aku beli sendiri dengan uangku. Dan itu tanah aku berikan kepadamu. Makanya kalau Anda perhatikan, Yusuf ketika dia akhirnya mati, dan kemudian 430 tahun kemudian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tulang belulangnya dibawa, ikutin tabut Tuhan, kemanapun tabut itu bergerak. Dan kemudian waktu mereka masuk tanah Kanaan, kemana mereka menguburkan Yusuf? Coba lihat Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua 24 ayat 32. Ini merupakan bagian terakhir sebelum Yosua mati. Alkitab berkata Yosua 24:32, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Lihat pada akhirnya tempat itu tempat yang the best. Karena Yusuf pun berkata itu jatah. Karena Yusuf ini orang yang terima hak kesulungan sebetulnya. Dari Yakub hak kesulungannya jatuhnya ke Yusuf. Dan Yusuf berkata tanah terbaik, tanah milik hak kesulungan itu aku mau dikubur di situ. Dan ternyata saudara, efek daripada beli itu dahsyat sekali. Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Kalau Anda sampai di Yohanes pasal yang keempat, lihat mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus ini Anda harus bawahi. Karena kalau sampai Tuhan diharuskan,
Itu ada banyak hal yang terjadi. Teruskan lagi. Maka perhatikan, sampailah ia ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi ada kota kecil namanya Sikar, itu bagian dari Sikem sebetulnya. Itu termasuk yang dibeli oleh Yakub. Nah, tempat di mana pernah dibeli dengan sah, Yesus harus melewati daerah itu. Semua yang kita beli dan kita bayar harganya, di situ roh Tuhan harus melawat dan memberkati. Sebab ada harga yang dibayar. Anda tahu ceritanya, dia bertemu dengan perempuan Samaria, dia bongkar dosanya, dia bertobat, dan lihat pada ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Ini akibatnya kota Sikar, bagian dari Sikem, itu apa yang terjadi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada banyak orang di Samaria yang tinggal di kota Sikar, di daerah Sikem, yang mengalami revival, dan mereka percaya kepada Yesus. Bayangin, satu orang bayar beli 100 kesita. Efeknya begitu kekal. Sampai ribuan tahun kemudian, di zaman Yesus, mereka masih bisa melihat yang pernah dibeli dengan sah itu, ternyata efeknya berbeda. Saudara, saya itu mengagumi Tuhan. Dengan hukum-hukum rohani yang ajaib, saya makin hari terus terang saya berkata, Tuhan, saya makin kagum dengan Engkau. Kemarin kami mendoakan, kami buka ladang lagi di Purwodadi, saudara. Belum terlalu besar sih, kira-kira mungkin 7-9 hektar yang dibuka. Tapi kita melakukan sesuatu dengan sangat benar. Paginya kita buat seminar buat hamba-hamba Tuhan di Purwodadi. Dan buat jemaat di situ, kira-kira mungkin 500-600 orang datang. Dan mereka diberkati, anugerah Tuhan turun dengan ajaib. Yang menarik adalah ketika saya duduk sebelum saya nyampaikan firman, Tuhan bicara pada saya begini, nak, kalian sudah melakukan dengan sangat tepat. Itu yang dibuat oleh Yakub sebetulnya. Sebelum kamu bisa jarah kekayaan dan membawanya untuk kemuliaan namaku, engkau berkati secara rohani, engkau berkati secara jasmani. Rohaninya adalah kita buat seminar pagi itu. Kita mendoakan mereka, kita beri encouragement, kita sampaikan pesan Tuhan, kita berdoa bagi mereka. Dan setelah itu di dekat lokasi ladang itu, kita buat pasar rakyat. Pak Victor itu mimpin, Pak Lurahnya mengucapkan perkataan blessing buat tanah itu. Itu tanah yang banyak orang takut untuk menggarapnya. Karena tiap digarap itu mesti ada tukangnya yang mati di situ. Tapi kalau tanah begitu kan kita paling suka, ya toh. Karena lebih gampang nengking setan daripada membuat orang Kristen bertobat dan sadar, saudara. Kalau iblis tengking sekali kabur, orang Kristen ditengking malah marah berkata, mana kasihnya? Nengking segala. Jadi kita lakukan itu, kita buat pasar rakyat, kita memberkati mereka. Dagangannya ludes, saudara. Hampir semuanya habis. Ada yang jual ini, jual itu, ludes semua. Kita memberkati dengan banyak permainan untuk anak-anak. Kami berdoa, teman-teman anak-anak juga nari di situ. Dan kita perkatakan ini akan jadi luar biasa. Dan Tuhan berkata itu cara paling benar. Karena engkau seperti beli sesuatu. Engkau berikan berkati rohaninya, berkati jasmaninya. Maka apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Saudara, saya ini kagum dengan Tuhan. Saya melihat anugerah Tuhan itu luar biasa. Kami baru pulang dari Timika, saya baru pulang dari Timika. Di Timika itu ada daerah penambangan emas terbesar di dunia, namanya Freeport. Dan itu ada kota satu namanya Tembagapura. Anda harus dari Timika naik dulu ke atas ke kota Tembagapura. Dari Tembagapura naik mobil atau cable car, Anda bisa naik ke puncaknya. Itu dekat dengan Jayawijaya, puncak dengan salju abadi di Papua. Dekat banget kelihatan saljunya.
Dan di puncak dari penambangan emas namanya Grasberg. Kira-kira berapa ya? Hampir 2.400 meter di atas permukaan air laut. Itu kalau di sana Anda nggak boleh jalan terlalu cepat karena oksigennya tipis. Kalau gerak harus pelan, saudara. Anda supaya engkau bisa bernafas. Kalau enggak tuh, sesek banget. Nah, kami naik ke sana. Terus kita doa, kita minta Tuhan, ini milik Tuhan Yesus. Lalu kemudian waktu kami pulang, ajaib sekali. Lagi ngobrol, tiba-tiba saya dengan Pak Yusak. Pak Yusak ngomong begini, aku kok ingat si itu ya, si A katanya. Apa itu teman kita tuh, Steve dari Mahanaim. Panggil, pas dia ada di situ. Dipanggil, dia bilang gini, aku kok dapat dari Tuhan, kamu mesti garap itu, Merauke katanya. Dan kemudian dia bingung, dia mengaminkan, didoakan, besok paginya dia telepon, siapa yang aku kenal? Orang Merauke. Dia ingat situ teman dia yang tinggal di Merauke, ditelepon, ketemu orangnya. Dan dia ceritakan apa yang kita buat, ini orang tertawa, dia berkata, wah ini luar biasa. Dia bilang, aku ini pendeta sekaligus penyuluh pertanian untuk seluruh daerah transmigran di Merauke. Dia bilang, ayo coba di sini beberapa hektar. Kalau ini berhasil, sekarang aja aku bisa sediakan buat kamu 500.000 hektar. 500.000 hektar di Merauke. Saudara bisa kebayang gak itu? Tanah tidak kelihatan ujungnya. Luasnya luar biasa. Dia berkata ini tanah transmigran yang rada terbengkelai sebetulnya. Kalau kamu bisa beri kami sesuatu, saya berikan ke kamu 500.000 hektar. Hari ini lebih dari 25 provinsi menurut saya sudah memberikan haknya tanah mereka untuk kita pakai. Saudara, ini saya ngomong terus terang. Orang berkata begini, Pak, ini hebat sekali. Ini movement, jadi sebuah movement, kegerakan saudara. Sebetulnya saya nggak jual pupuk. Saya sedang memberitakan akan good news, kabar baik kepada banyak orang. Dan orang berkata, kok bisa ya? Oh ya, karena jemaatnya banyak, dikerahkan semua. Enggak jaminan, saudara. Saudara tahu kenapa bisa terbuka seperti ini? Sederhana. Anda ingat 2 tahun lalu, ya kita diminta untuk buat kebaktian doa serentak di 33 provinsi. Di Jawa Tengah ini kita buat di tiap kota, buat arah-arahan, pasar rakyat. Kita buat doa menduduki kota, doa buat daerah masing-masing. Lebih dari 500 kota, itu di 33 provinsi kita buat kebaktian jam yang sama. Di sini juga kita buat yang sama. Dan itu saudara, kami kalau pergi ke daerah tidak pernah minta uang dari hamba Tuhan daerah. Anak-anak semua korban. Tahu nggak? Itu bayar harganya. Dan itu membuat tiba-tiba seluruh Indonesia terbuka. Anda nanti kalau sebentar lagi nih ya, kalau Anda pergi keluar kota naik pesawat, take off landingmu, kanan sebelah arah ke pantai itu, Anda akan lihat ladang jagung. Itu diserahkan kita tanahnya, 2 hektar lebih. Ada tambak bandeng 5.000, serain, benar banget. Minggu lalu saya sampai masuk ke tempat mereka nyimpan helikopternya. Wah keren saudara. Helikopter buatan Rusia yang perang melawan Rambo, itu Anda nonton filmnya. Kemarin di Freeport saya naik helikopter yang sama, M1. Saya bilang, wah ini lawannya Rambo kita ini di sini. Dan itu pilotnya orang Amerika, teknisinya orang Rusia. Bisa damai itu di Freeport, saudara. Uang itu mendamaikan. Rusia sama Amerika bisa rukun, baik. Didamaikan di Indonesia. Karena emas Indonesia banyak. Nah nggak ada emasnya perang tuh mereka, nuklir. Hari itu bagus. Helikopternya pakai sebutannya agak roto kamso sedikit. Nyaman Air, saudara. Roto kampungan, Nyaman Air. Ini sudah pokoknya nyaman, saudara. Saya melihat itu anugerah loh. Dibuka dengan cara yang begitu ajaib. Kenapa? Kita bayar harganya. Kita beli sebetulnya. Kita buat pasar rakyat. Kota ini sudah kita bayar, tahu nggak saudara? Sudah kita beli. Kalau hidupmu sampai nggak diberkati, itu mungkin ada yang keliru loh saudara. Karena harusnya di kota ini Anda diberkati Tuhan luar biasa. Tiap minggu buat pasar rakyat. Jangan ngomel saudara. Anda sedang membeli dengan cara murah secara rohani. Percayalah, itu akan membuat kita naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor.
di atas dan bukan di bawah. Ini waktunya, ayo pakai kecerdikan dan hukumnya Yakub. Abraham terima janji, dia bangun mezbah. Yakub ingat janjinya, dia beli, saudara. Dan lihat apa yang terjadi. Yang dia beli itu sampai zaman Yesus tidak dilupakan Tuhan. Di tempat di mana engkau beli, saudara, Roh Tuhan harus ke sana untuk mengunjungi dan melawat. Kita sudah beli, seluruhnya kita beli. Di Aceh segera akan dibuka tahap pertama 4 hektar. Tapi bagian Aceh Timur itu ratusan ribu hektar sudah siap. Siapa yang bisa masuk ke sana? Kecuali Anda pakai caping dengan ringtone, cangkul yang dalam, saudara. Dan itu membawa perubahan. Ini membawa dampak besar. Anda akan lihat nanti dalam waktu yang tidak lama. Ini bangsa akan diberkati luar biasa dan memberi makan seluruh dunia. Siapa yang percaya katakan amin. Saya percaya, saudara. So lakukan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Beli, saudara. Radio Rema sudah 10-11 tahun. Ini radio ajaib. 2 tahun terakhir ini seluruh Indonesia mendengar, seluruh dunia bisa ikuti streamingnya. Jadi berkat. Saudara tahu dari mana itu? Kita beli. Tahun 98 atau 99 itu. Ada orang hamba Tuhan sudah tua namanya George Otis. Mampir cuma 1 kali di gereja lama buat kebaktian. Dan dia cerita dia punya pelayanan radio di Pulau Palau. Kita bayar. Kita utus Pak Tri dan keluarganya menetap di sana beberapa saat. Kita biayai ongkos hidupnya. Kita biayai operasional ikut dalam radionya. Orang berkata, ngapain? Tidak bisa dijangkau di Semarang. Ngapain lu beli, keluarin duit begitu banyak di Pulau Palau? Sampai hari ini Ibu Ruth Snyder masih kita tempatkan di sana. Kita juga biayai hidupnya. Untuk apa? Saya mau beli itu. Saya mau beli. Dan kita beli, kita dapat, saudara. Dalam waktu yang tidak lama, dapat Radio Rema. Ajaib kan, saudara? Apalagi yang terbaik selain itu? Luar biasa loh. Begitu bicara satu tempat ibadah seperti ini, ada ribuan orang di luar kota Semarang yang ikut kebaktian bersama dengan kita. Wah, anugerah Pak, betul. Tapi saya hanya menggunakan ilmunya Yakub. Di mana ada janji Tuhan, beli, saudara. Beli. Kalau hanya dengan uang itu masih murah, beli. Maka saya yakin itu dalam waktu yang tidak lama akan terjadi sesuatu yang ajaib. Saya ini sudah aneh. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kita disuruh nabur ke beberapa gereja di luar pulau yang lagi bangun gedung dan beli tanah. Saya bilang mungkin satu hari kita dapat sesuatu lagi, saudara. Kapan Pak? Nantilah, saya tak nyicil dulu. Beli dulu. Beli. Di mana itu ada di situ. Dahsyat. Dan saya berkata buat saudara, seluruh Indonesia ini, saudara berhak untuk nuai. Kenapa? Kalau Anda masih taat melakukannya, saya harap itu. Anda yang pernah memberi uang sehari Rp1.000 itu, Anda sisihkan itu. Itu uang kita pakai untuk membayar KKR seminar di 33 provinsi. Itu duit yang Anda kumpulkan, saudara. Berarti sebetulnya saudara punya keabsahan. Kalau engkau ditawari Pak Sugi mau ke pulau mana, ngomong pertama Tuhan, aku ikut ambil bagian. Duitku sudah pernah di sini memberkati secara rohani. Maka engkau berhak mendapatkan jatahmu. Wah Pak, saya nggak pernah memberi Pak. Ya nggak iso ngorak tuku kok barang, saudara. Tapi saya mau berkata begini, semua yang Tuhan berikan buat kita, tidak ada yang pernah sia-sia. Anda lakukan dengan iman, akan jadi. Dahsyat, saudara, seluruh Indonesia sedang Tuhan buka. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan tidak mungkin. Mari gunakan prinsipnya Yakub ini. Ini akan jadi sesuatu terobosan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tutup Alkitabmu dan arahkan hatimu ke Tuhan yang baik. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya beri Anda kesempatan lagi untuk Anda beli sesuatu. Di tengah-tengah kita ada Saudara Fandi dan Saudara Priska, istrinya. Priska ini pernah jadi penyiar Radio Rema. Sekarang dia dan suaminya dan anaknya
Dia menggembalakan 90 anak di rumahnya ditampung, dan anak-anak ini sebagian besar anak-anak cacat secara fisik, mereka punya handicap. Dan mereka ini lagi membuat kios, saudara. Kios kecil, saya pengen kunjungi lah nanti kalau sempat. Saya mau cari waktu untuk kunjungi mereka. Kios ini menjual barang-barang bekas, dijual murah. Dan mereka cerita begini. Semalam dia BB sama SMS saya, dia bilang, Pak ada cerita lucu. Mungkin kiosnya tuh berdampingan dengan banyak kios yang lain. Jadi dia muter tiap hari lah tuh Radio Rema. Saudara ngerti kalau kadang-kadang kita perlu pakai bahasa yang sangat simpel sehingga orang mudeng. Itu kan tokonya dia larisnya luar biasa. Karena itu barang bekas, pakaian dan sebagainya dia rapikan lagi, dia gosok lagi. Itu kadang-kadang kan pakaian merek-merek saudara, ya toh? Ya semua ada mereknya, tapi ini merek-merek yang high class, digosok rapi, tentu lebih bagus daripada baju baru tapi yang biasa. Jadi katanya kalau mau buka tokonya itu sudah ngantri dulu, kayak kebaktian ngantri dulu, terus dia doa pembukaan dulu, terus baru dibuka dasarannya. Nah tiap hari dia nyetel Radio Rema. Ditanya sama kios sebelahnya, Mbak kok nyetel radio itu terus toh? Jawabannya apa? Wow, ini ya pesugihan saya ini, keberuntungan saya ini, suaranya orang-orang ini, itu padahal teman-temannya dia sendiri sih. Ini pesugihan semua ini orang ini. Oh gitu ya, makannya laris. Nah ya, saya ikut cari. Jadi kios-kios sekarang Rema semua sudah, bayangin pesugihan. Tapi memang diberkati. Itu bahasa yang dipakai. Ya Anda jangan diskusikan dengan pendeta-pendeta, pasti sesat, setan gitu lagi sini. Nah, dia cuma cerita begitu saudara. Saya bilang kamu dapat dari mana itu? Ya kadang-kadang persediaan menipis Pak, larisnya luar biasa. Saudara kalau Anda punya pakaian pantas pakai, jangan sudah compang-camping loh ya. Tapi kalau ada jeans yang memang sengaja dibolongi karena mode enggak apa-apa. Tapi kalau bolongnya karena keselomot rokoknya orang atau kecantol paku ya jangan. Karena ada yang modenya memang begitu. Atau Anda punya apalah, tas, apapun. Bahkan ya, kadang-kadang meja kursi itu mau taruh di mana. Pengen ganti baru, yang lama ini toko antik itu langka. Dulu Charlie saya bilang suka barang antik, tapi setelah menikah dia nggak bisa. Karena istrinya suka barang baru, itu masalahnya. Jadi dia sudah kalah, disekak. Aku barang baru, nggak mau barang antik. Nah kalau Anda punya meja, kursi ya, bukan antik lah, tapi sudah lama. Anda tahu nggak? Di sekitar kita banyak keluarga tidak punya meja kursi. Daripada Anda jual, ditawar orang harga menyakitkan. Kenapa tidak Anda berkata gini? Gua beli, aku memberkati kota ini. Itu meja kursi yang Anda sudah pakai 3-4 tahun, Anda sudah bosan modenya, taruh aja di situ. Menurut saya dalam 2 jam hilang tuh sudah. Langsung. Anda punya tas, Anda punya pakaian, apapun lah. Apa saja. Panci, boleh itu. Mau panci, mau apapun. Pokoknya gini nih, jangan sampai ngenyek itu. Barang bodol panci sudah nggak ada pegangannya. Ya toh kalau goreng pi megangnya cekal mbek tangan deh itu kan rodok nyelelek saudara. Ya, yang masih pantas Anda sudah nggak mau. Tolong saudara, berikanlah. Supaya memberkati. Ini banyak jiwa dimenangkan saudara. Dengan caranya. Ini bukan ide terbaru sebetulnya. Kalau Anda mengerti di Amerika, namanya ada Salvation Army. Kalau di Indonesia Bala Keselamatan. Selalu mereka punya namanya second hand shop. Atau bahasa Belandanya toko tweedehan saudara. Bahasa Belanda, rotok ngerti saya. Eten Slapen gitu saya nggak ngerti. Tweedehan itu adalah itu second hand atau barang pantas pakai lah istilah halusnya itu, tapi itu tweedehan shop. Nah itu ini cerita sendiri. Banyak pendeta kalau merintis gereja di sana di awal-awal kan susah hidupnya, nggak bisa beli ke mall, perginya ke tokonya Bala Keselamatan. Itu dari persembahan orang-orang pakaian pantas pakai apapun yang masih bagus itu mereka cuci lagi, digosok lagi, disetrika lagi, diberi pelicin lagi, kinclong lagi, dijual murah, rebutan saudara. Nah kalau Anda mau
Ini karena pembinanya Pak Hasto, mana orangnya? Nah, semua nanti Anda minta Pak Hasto lah, hubungi. Tolong Pak diambil Pak, saya ada 50 dus. Karena ini saya sudah nikah 50 tahun tak simpen nih, tiap tahun tak dusin. Tapi 50 dus ini gudang saya terlalu penuh. Hubungi Pak Hasto, nanti biar dibawa, diambil ke rumahmu. Kalau Anda mau antar boleh. Ya, Anda antar, saudara boleh tulisi untuk kios gitu. Nanti kita tahu. Biar kita akan supply mereka bergerak, itu cara kita bawa jiwa. Nah, nanti kalau ini jalan, biar buka di 5 tempat sekaligus di Semarang. Kalau perlu 50 tempat di Semarang. Dan itu ternyata efektif luar biasa. Dari yang kecil, ya toh, kalau kita bisa beli dengan sebegitu simple, kenapa tidak? Sebelum yang lain, wah Pak, saya kalau mau beli saya nggak mau gitu Pak. Saya mau yang kira-kira kalau bisa nyumbang 4 miliar saya baru rodok lerem hati saya. Boleh? Sumbang kami traktor saudara. Ini saya kemarin lihat petani nyangkul, perak pegel, boyoke nunggu kemaan. Ini ribuan hektar, cangkul tidak bisa, traktor, sumbang traktor. Bukan untuk kios saudara, buat kita masuk ke pulau-pulau, bulldozer, traktor supaya cepat kerjanya. Amen saudara. Mari kita lakukan dengan sukacita, kerjakan apa yang Tuhan mau. Ini luar biasa kalau Anda punya, Anda bisa mulai nanti pagi jangan pulang dulu. Hubungi Pak Hasto, buat janjian, mau diambil boleh, Anda antar lebih baik. Dan kalaupun harus diambil kita akan ambil, supaya kita bisa berikan persediaan cukup buat saudara kita ini. Dan Yuli ini ajaib sekali, dia hidup dari mujizat saudara. 90 anak loh dilayani, dan sebagian besar anak-anak cacat. Nah, kalau kita bisa support dia bisa tiap kali ketemu dengan banyak orang. Ajaib sekali. Amen saudara. Dan kemudian dia kalau Sabtu tutup, lalu yang sebelahnya tanya gini, loh Mbak, kalau Sabtu tutup, Sabtu aku harus ke guru saya ini, guru pesugihan ini. Maka dia kesini, ikut yang lain. Nah kalau Sabtu ketemu bukan saya, Pak Hengki. Nah dia guru pesugihan ternyata, bukan saya. Sabtu, Pak Hengki jelas. Mau diberkati datang ke Pak Hengki, minta di blessing. Siapa tahu berkat Tuhan dicurahkan dengan luar biasa. Amen. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiarapata syikire kata. Kau siapkan kami terima tubuh dan darahmu juga Tuhan. Kami mau belajar taat dengan apapun yang Tuhan mau kami lakukan. Kau memberi kami hati untuk terus berkata, sesungguhnya kami ini hamba-Mu. Kami ini budak karena kami mencintai-Mu Tuhan, bukan karena yang lain. Arahkan hati hineni.